Shalom semua, selamat datang ke dalam Sel Muda Budi secara atas talian pada malam ini di YouTube ini. Oke, jadi sebelum kita mulakan Sel Muda Budi kita, saya mau menyambut kamu semua yang baru menyertai Sel Muda Budi pada malam ini. Oke, kamu semua, apa kabar kamu semua di sana? Saya harap kamu semua sehat saja. Oke. Dan sekarang sebelum kita mulakan dan kau pun teruskan Sel Muda Budi kita malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas hikmat karunia-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Sampai saat ini Bapa, Engkau masih memelihara kami Bapa. Bapa kami surga, kami datang hadirat Engkau dan kerendahan diri kami Bapa. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa bela kiranya dari permulaan Sel Muda Budi secara atas talent di Bapa sehingga akhir Sel Muda Budi di Bapa, bela kiranya Engkau yang memimpin kami Tuhan. Dan juga berikanlah kami internet yang baik pada malam ini agar kami dapat mengikuti Sel Muda Budi secara atas talent dengan baik Bapa. Bapa kami surga, terpujilah nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah semua, mari kita semua memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bernyanyi bersama buat Tuhan kita. Haleluya. Nyanyikan bersama. Memberi pengharapan untuk manusia. Kami umat-Mu rindu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi saksi-Mu, serukan nama-Mu. Bentuklah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi semua umat manusia. Menjadi terang, menjadi garam, biarlah kemuliaan-Mu bertata selamanya. Tuhan, pakai kami untuk menjadi terang dunia. Nyanyikan bersama. Terang kasih-Mu Tuhan, memberi pengharapan untuk manusia. Kami umat-Mu rindu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi saksi-Mu, serukan nama-Mu. Bentuklah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi semua umat manusia. Menjadi terang, menjadi garam, biarlah kemuliaan-Mu bertata selamanya. Tuhan, pakai kami untuk menjadi terang dunia. Menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi semua umat manusia. Menjadi terang, menjadi garam, biarlah kemuliaan-Mu bertata selamanya. Tuhan, pakai kami untuk menjadi terang dunia. Terang dunia.
Kemanapun kakiku berjalan, mana yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janjimu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku bekerja dengan taat dan setia. Kemanapun kakiku berjalan, mana yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janjimu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku bekerja dengan taat dan setia. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janjimu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku bekerja dengan taat dan setia. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janjimu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku bekerja dengan taat dan setia. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janjimu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku bekerja dengan taat dan setia. Nyanyikan bersama. Selama ku bekerja dengan taat dan setia. Selama ku bekerja dengan taat dan setia. Baiklah, sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan daripada Kakak Tracy. Dipersilakan. Halo semua, kita berjumpa lagi pada hari ini. Jadi, firman Tuhan yang akan saya kongsikan pada hari ini bertajuk Tuhan menghitung kerja kita, di mana kita telah mendengar firman Tuhan ini disampaikan oleh Keden Arun pada minggu yang lalu. Oleh itu, sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami sangat bersyukur dan kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan
kami dapat mendengar, belajar firman-Mu pada hari ini. Dan kami terus berdoa, mohon hikmat pimpinan daripada Tuhan, supaya setiap kami dapat ya Tuhan untuk memahaminya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, di dalam Kolosi pasal 3 ayat 23 sehingga ayat yang ke-24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, saya mau tanya kamu soalan. Apapun yang kamu perbuat atau kerjakan hari ini, adakah kamu senang dan menikmati pekerjaan itu? Kalau saya secara pribadi, saya sangat sangat senang dengan apa yang saya kerjakan pada hari ini. Saya bersyukur untuk berada di tempat di mana Tuhan letakkan saya pada hari ini. Memang tidak mudahlah, tapi bila saya tetap arahkan mata kepada Tuhan, Tuhan memampukan saya untuk melakukannya. Pertanyaan saya lagi kepada kamu semua, apakah perbuatan atau pekerjaan yang kita lakukan atau yang kamu lakukan itu memuliakan Tuhan, menjadi berkat dan menjadi kesaksian kepada orang lain? Sila renungkan di dalam kehidupan kamu secara pribadi. Nah, sebagai seorang pelajar, kerja kamu adalah belajar. Sebagai seorang yang bekerja, kerja kamu adalah bekerja. Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan haruslah dengan sungguh-sungguh dan gembira, seolah-olah Kristus itu adalah majikan kita. Poin yang pertama, pekerjaan sebagai alat pelayanan. Nah, ramai orang berpikir bahwa pekerjaan itu suatu kewajiban yang rutin. Bekerja setiap hari untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Ramai orang menjadikan pekerjaannya pula sebagai beban. Itu sebabnya kita bekerja dengan setengah hati. Kita mulai kehilangan semangat dan pada akhirnya menjadi tidak bersemangat serta menjadi pemalas. Perkara ini berbeza kalau kita menganggap pekerjaan itu suatu anugerah daripada Tuhan. Kita bekerja dengan tulus dan ikhlas dan rela melayani tanpa berkira-kira. Nah, apapun bentuk tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita perlulah mengerjakannya dengan penuh ucapan syukur, tidak merungut dan tidak mengumpat, tidak rasa tidak puas hati kepada majikan kita, pemimpin dan juga rekan sekerja kita. Melalui pekerjaan kita, Tuhan memberkati dan memelihara hidup kita. Oleh itu, marilah kita bekerja bukan hanya sekedar menuntut upah. Biarlah melalui pekerjaan kita, nama Tuhan dimuliakan dan orang-orang mendapat berkat. Pekerjaan atau perbuatan kita boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Tunjukkanlah motivasi yang baik dan bekerjalah secara maksimum. Jadi, apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita sebagai pekerja supaya bekerja keras dan penuh tanggung jawab dan selalu memberi yang terbaik. Sebab seharusnya kita sadar bahwa melalui pekerjaan segala bakat, talenta yang kita miliki akan dipertajamkan oleh Tuhan. Nah, dimanapun Anda ditempatkan oleh Tuhan, bekerjalah dengan sepenuh hati. Jangan curi tulang, tetapi selalu melakukan yang terbaik supaya Tuhan akan memberkati Anda melalui pekerjaan itu. Yang kedua, berbuah melalui pekerjaan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 22e, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, Tuhan memerintah kepada kita supaya apa? Bekerja. Baik itu pekerjaan biasa, baik itu kerja dalam kerajaan, kerja sendiri atau swasta, maupun pelayanan rohani.
Keduanya adalah perkara yang penting dilakukan sebab sama-sama terpenting di mata Tuhan. Di dalam Titus pasal 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Nah, selain memenuhi keperluan utama bagi diri sendiri, bagi keluarga, bekerja juga menjadi saluran berkat kepada orang lain. Mustahil kita saling memberi dan berbagi kalau kita tidak mempunyai penghasilan. Bagaimana menjadi orang Kristen yang diberkati dan berbuah? Kuncinya adalah bekerja dan melakukan pekerjaan itu dengan baik. Masih ramai yang mengharapkan berkat dari Tuhan, sedangkan mereka sendiri tidak mau melakukan sesuatu. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Perkataan segala pekerjaanmu bermaksud sedang mengerjakan sesuatu. Oleh itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan bersemangat. Taruhlah minat yang besar kepada pekerjaan kita yang sedang kita kerjakan pada hari ini. Dan jadilah pekerja yang taat dalam segala keadaan. Elakkan diri dari anggapan bahwa pekerjaan itu atau pekerjaan yang sedang kita kerjakan itu sebagai beban yang menyebabkan Anda atau saya tidak menyukainya. Merasa bosan, merasa tidak puas hati, sehingga lambat bekerja. Nah, bagaimana kita diberkati kalau sikap kita seperti itu? Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10e, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita pada masa ini? Lakukanlah itu dengan setia, ya. Lakukan dengan setia. Ingat, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan nama siapa? Nama Tuhan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan masa ini, bukan hanya menyenangkan hati manusia saja, tetapi yang paling utama itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan hanya berharap kepada manusia, tetapi berharaplah sesungguhnya kepada Tuhan. Manusia boleh mengecewakan kita, meninggalkan kita, dan tidak menghargai apa yang telah kita perbuat atau apa yang telah kita kerjakan. Tetapi Tuhan Yesus yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan kita sekali-kali pun. Amin. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami sangat bersyukur dan kami berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami menyadari bahwa kami sebagai pekerja, ya Tuhan, di bahagian kami, di mana Tuhan telah letakkan kami pada masa ini, kami haruslah melakukannya, ya Tuhan, dengan sepenuh hati kami. Dan biarlah, ya Tuhan, kami melakukannya itu seolah-olah, ya Tuhan, Engkau adalah majikan di dalam kehidupan kami, ya Tuhan, di dalam pekerjaan kami. Tolong kami, ya Bapa, untuk kami melakukan pekerjaan atau melakukan pelayanan kami di mana kami berada pada saat ini. Dan biarlah semua ini akan membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan Engkau ditinggikan selama-lamanya, ya Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus, hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita masuk di dalam ruangan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah kebaktian pada hari Minggu ini. Anda boleh mendaftarkan diri Anda kepada Puan Noreka JP. Nah, jadi saya mendorong kamu semua muda-mudi untuk datang ke dalam kebaktian kita, maupun sesi 1 ataupun yang sesi 2. Oke? Pengumuman yang kedua yaitu sel kanak-kanak yang diadakan setiap hari Ahad jam 1 petang di channel YouTube resmi sel kanak-kanak Paroki Senendru. Nah, jadi mari kita mendorong adik-adik kita untuk mengikuti sel kanak-kanak kita di channel YouTube resmi sel kanak-kanak Paroki Senendru. Pengumuman yang ketiga yaitu sel muda-mudi
yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 petang di channel YouTube resmi Sel Muda Mudi Paroki Senendro. Nah, jadi saya mau mendorong kamu semua untuk membawa lagi ramai rekan-rekan kita mengikuti ataupun menyertai Sel Muda Mudi kita secara tas-talian di channel YouTube resmi ini. Dan juga saya mendorong kamu semua yang datang pada malam ini, datang lagi, sertai lagi di minggu hadapan Sel Muda Mudi kita. Oke semua? Oke, jadi itu saja pengumuman kita. Sekian dan terima kasih. Saatnya kita masuk dalam ruangan doa. Doa yang pertama yaitu persekolahan, yang kedua yaitu pekerjaan kita dimanapun kita bekerja. Doa yang ketiga yaitu keluarga kita dimanapun mereka jauh berada, Tuhan yang menyertai dan juga memberikan mereka kesehatan yang baik. Dan juga yang keempat yaitu kesehatan kita, baik rekan kita, keluarga kita, dan siapapun. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami sampai saat ini kami masih berada di sini dan Engkau masih melihara kami pada saat ini Tuhan. Bapa kami di surga, kami datang dengan kerendahan hati dan kerendahan diri kami Bapa di hadapan Engkau Tuhan. Kami meminta pengampunan daripada Engkau, baik kejahatan yang kami lakukan itu secara perasaan ataupun tidak perasaan Bapa. Bapa kami di surga, kami minta pengampunan daripada Engkau Bapa. Baik surga, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa, bila kiranya pada saat ini Tuhan yang masih belajar Tuhan, bila kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami Bapa. Apa juga yang kami pelajari pada di sekolah Bapa, apa juga yang kami pelajari di sekolah Bapa, bila kiranya kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami Bapa. Makanya surga, apa juga yang kami sudah pelajari di sekolah pun juga Bapa, agar nanti di dalam ujian ataupun pemeriksaan yang penting Bapa, bila kiranya kami dapat mengingat semuanya itu Tuhan, dan juga kami dapat menjawab segala soalan-soalan exam itu Bapak dengan baik. Bahkan surga, kami berdoa juga untuk yang bekerja pada saat ini Tuhan, dimanapun kami bekerja pada saat ini Tuhan, Engkau sentiasa menyertai kami Bapak, Engkau yang melindungi kami Tuhan, Engkau mau tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami selamat sampai ataupun pergi kerja dan pulang dengan selamat Bapak. Bahkan surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga kami Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan mereka Tuhan, yang sakit juga Tuhan kami berdoa, bila kiranya sakit penyakit apa juga sakit penyakit mereka alami pada saat ini Tuhan, bila kiranya Engkau yang sembuhkan Tuhan. Bahkan surga, kami berdoa, bila kiranya di mana juga keluarga kami berada Tuhan, Engkau sentiasa menyertai dia Tuhan, Engkau sentiasa menyertai kami Tuhan, Engkau sentiasa menjaga kami Bapa. Biarlah kiranya Engkau tutup bungkus kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami jauh daripada yang tidak baik Bapa. Bahkan surga, kami berdoa juga kesehatan semua kami Bapa, apa juga sakit penyakit kami Tuhan, baik itu rekan kami, keluarga kami, ataupun di sekeliling kami Tuhan. Bila kiranya Tuhan Engkau sembuhkan mereka Bapa, lepas daripada sakit penyakit mereka Tuhan. Bila kiranya mereka mengalami kesembuhan Bapa. Oh haleluya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Engkau Tuhan Bapa Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita doa Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saya mau mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Ibu. Dan jumpa Sel Muda Mudi pada minggu hadapan. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja,
junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 na. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani sesama,